Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat Mustaqim dari SMKS Mutiara Ilmu Makassar. Saya adalah peserta pelatihan web framework di BPP MPV KPTK. Jadi, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat dalam pelatihan ini, yaitu aplikasi indisipliner siswa. Jadi segala hal bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa akan tercatat di aplikasi ini. Sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan menampilkan struktur folder dari aplikasi yang saya buat. Jadi untuk di bagian back-end-nya saya menggunakan framework Laravel. Bisa dilihat di sini struktur foldernya. Untuk di Laravel tersendiri kita berfokus pada MCFS, yaitu controller, model, kemudian di bagian route ada API, dan di bagian database, factory, migration, serta seeder. Nah, selanjutnya di bagian front-end saya menggunakan framework yaitu Next.js dengan library Such.dnua. Untuk di front end tersendiri beginilah struktur foldernya. Kemudian di front end kita berfokus pada folder yang ini, app. Di app tersendiri ada bagian out untuk login dan register. Kemudian bagian dashboard untuk tampilan, yaitu tampilan kelas, pelanggaran, dan tampilan utamanya. Kemudian di bagian komponen, ini dashboard, kelas, layout, pelanggaran, siswa, serta UA. Nah, untuk API-nya tersendiri terhubung di sini, folder lib API. Ya, lanjut lagi saya akan mendemonstrasikan. Ini adalah halaman login, tapi sebelum login kita terlebih dahulu mendaftar. Jadi untuk ini adalah namanya, nama username, saya coba Hidayat, kemudian buat emailnya hidayat@gmail.com. Passwordnya adalah hidayat_mustaqim8. Konfirmasi password hidayat_mustaqim8. Oke, setelah kita register, otomatis nanti akan memasuki halaman login, dan halaman akun yang sudah terdaftar akan masuk di database. Ya, selanjutnya kita berada di halaman login. Kita akan masuk memakai akun yang tadi kita sudah buat, hidayat@gmail.com. Oke, kita sudah memasuki dashboardnya, halaman utama. Jadi di dashboard itu terdapat beberapa banyak tampilan. Yang pertama adalah total siswa, kemudian total kelas, rata-rata kelas, dan total pelanggaran. Kemudian untuk grafiknya tersendiri bisa dilihat. Ini adalah grafiknya, jadi siswa per kelas bisa dibedakan laki-laki dan perempuan di dalam kelasnya. Kemudian rasio jenis kelamin ini jumlah keseluruhan siswa. Bisa dilihat sini ada 51 laki-laki dan 51 perempuan. Terus untuk tren pelanggaran ini saya memakai data dummy, jadi belum bisa dijalankan belum bisa terintegrasi di database. Dan jenis pelanggarannya pun seperti itu. Lanjut lagi di bawah,
tingkat pelanggaran ini sudah berhasil. Jadi untuk datanya itu saya sudah mempunyai data yaitu 5 sesuai tadi dengan yang di atas total pelanggaran yang ini. Ya, untuk yang berat 3, ringan 1, sedang 1. Kemudian untuk pelanggaran terbanyaknya juga sudah terhubung ke database. Ini kelasnya semua, totalnya 5. Dan yang terakhir adalah distribusi berdasarkan tahun kelahiran. Jadi sudah berurut dari yang paling rendah ke paling tinggi. Begitupun dengan detailnya. Bisa dilihat di sini 2014 ada 14 siswa sampai seterusnya. Sesuai dengan detail distribusinya. Lanjut lagi di halaman data siswa. Di halaman data siswa begini tampilannya untuk data keseluruhannya. Di data siswa ini kita sudah bisa mencari mulai dari Rama, Mariadi, NIS 4941. Untuk kelasnya belum bisa dicari, kemudian tanggal lahirnya sudah bisa. Kemudian menu selanjutnya yaitu memfilter, bisa menampilkan jumlah sesuai dengan yang kita mau. Contohnya saya mau tampilkan 20 di sini, sudah bisa tampil 20. Lanjut lagi, menu selanjutnya itu tambah data siswa. Tambahkan data siswa, contohnya adalah Muhammad, NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelasnya ini. Jadi kelas ini sudah terhubung ke tabel kelas. Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir ini, alamat, jalanan. Kita simpan. Ya, kita cek ya datanya ke paling yang akhir. Nah, sudah masuk datanya. Kemudian kita lanjut menu selanjutnya yaitu edit. Saya ganti di sini adalah Ahmad. Tambah di sini 9, kelasnya kita ubah. Kemudian jenis kelamin berubah, jalanan. Kemudian simpan. Kita lihat datanya paling akhir. Nah, sudah berubah jadi Ahmad. Kemudian menu selanjutnya itu hapus. Kita hapus. Lanjut saya ke 100 supaya cepat. Ya, sudah terhapus tadi ya, Nur. Lanjut lagi kita ke kelas. Untuk yang di kelas begini ya tampilannya. Ada nomor dan namanya. Di kelas juga sudah bisa ini mencari nama kelasnya. Lanjut lagi sama halnya dengan siswa. Di kelas dia sudah bisa memfilter sesuai dengan keinginan kita yang tampil. Oke, lanjut lagi tambah kelas. Contoh kelas yaitu X, I, II, PPLG. Simpan. Cek yang paling bawah sudah tersimpan. Lanjut lagi kita edit. Edit di sini di 12 PPLG. Sudah tersimpan. Oke, kita lanjut untuk tombol hapusnya. Ya, sudah terhapus. Lanjut lagi ke pelanggaran. Nah, untuk di pelanggaran ini baru dari segi memanggil data. Jadi sudah bisa memanggil data yang ada di database seperti ini. Dan untuk menu tambahnya, menu tambah bisa memanggil ini. Namanya yang tampil adalah NIS dan kelas. Untuk kelasnya belum bisa tampil ini nama kelasnya, baru ID kelas. Lanjut lagi jenis pelanggaran.
tingkatnya sedang, ya kalau ini tingkatnya otomatis poinnya juga. Lanjut lagi tanggal, ini waktu, lokasi sekolah, deskripsi kita kosongkan, tindakan terlambat saja. Catatan tidak ada. Untuk upload buktinya, ini sudah bisa memilih gambar. Pada saat kita pilih gambar, otomatis akan muncul deskripsi. Jadi kita bisa deskripsikan gambarnya. Nah, kemudian untuk tombol simpannya belum bisa. Jadi begini untuk menu tambah pelanggaran. Selanjutnya yaitu di bagian tombol edit. Kalau tombol edit ini sudah bisa memanggil data yang mau diedit. Ini. Kan tetapi untuk update-nya belum bisa. Begitupun dengan hapus. Untuk di pelanggaran tersendiri di bagian API, saya akan coba di sini. Sudah bisa memanggil data di sini. Ini ya datanya dari pelanggaran. Panggil berdasarkan ID. Ya, ini pelanggaran. Ya, ada yang terlupa. Jadi untuk di bagian setelah login kita bisa melihat di sini di bagian penyimpanan. Jadi data kita sudah tersimpan di local storage. Ini ada email, name, dan tokennya. Kemudian yang terakhir adalah saya menambahkan menu logout. Jadi ketika kita mengklik logout, otomatis akan kembali ke halaman login. Ya, cukup sekian dari demonstrasi dari aplikasi yang saya buat ini, yaitu aplikasi Indisipliner Siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.